Yo, ketemu lagi bersama gue Bang Yono di Depresi Bersamaku guys. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Silakan duduk manis, santai dan tenang-tenang saja. Akhirnya kembali lagi di episode, nggak tahu episode berapa lah, pokoknya sekarang udah nggak ada episode-episodean. Hari ini gue bakal seperti yang kemarin di podcast sebelumnya gue sempat ngomong kalau gue akan ngebawain satu konten yang mungkin dibuat berdasarkan beberapa konten yang mungkin dulu pernah gue bawain di channel YouTube. Salah satu temanya yang gue bawa adalah back to basic. Kayaknya back to basic ini adalah salah satu hal yang udah gue pegang cukup lama di dalam prinsip gue, yang mungkin gue pelajari. Gue jujur ya, ketika ngomongin back to basic itu gue lupa siapa yang pertama kali ngomong sama gue, tapi gue tahu gue denger ini tuh dari orang. Jadi ada seseorang gue yakin, tapi how come gue juga lupa gitu. Gue nggak inget nama karena gue biasanya inget satu kejadian. Biasanya kejadian itu di otak gue tuh kegambar gitu. Nah, gue tahu gue pernah mendengar ini dari seseorang, tapi gue nggak inget gitu kejadiannya apa. Gue nggak inget gambarnya seperti apa. Jadi gue cukup lupa untuk back to basic ini siapa yang pertama kali ngomong sama gue. Gue nggak dapat ini dari video YouTube, gue nggak dapat ini dari buku, gue nggak dapat ini dari orang lain, tapi gue dapat dari seseorang yang gue kenal gitu. Sayang banget gue ngelupain karena harusnya jasa dia yang paling besar untuk konten tema back to basic. Back to basic itu waktu itu gue inget banget, ada salah satu orang yang nanya mungkin ya, kayak misalkan gimana kalau misalkan, tapi ini kayaknya berhubungan dengan relationship tapi lebih ke jenjang yang lebih serius, yaitu adalah soal pernikahan. Gimana kalau lo udah nikah terus tiba-tiba lo akhirnya lo berantem, akhirnya lo mengalami satu diskusi buntu gitu dalam sebuah uh, pertengkaran. Dan gue sampai sempat nonton di video lama dan waktu itu gue jawabnya apa gitu kan, gue pengen tahu juga gitu. Terus di situ lu gue bilang, dan gue masih stand with my point bahwa yang pertama gue nanya pertengkarannya karena apa dulu gitu. Kalau pertengkaran yang pertama itu adalah dikarenakan perselingkuhan, dari perspektif gua mungkin itu tidak sulit untuk dimaafkan. Karena balik lagi guys, ini tuh udah tinggal perspektif orang lain, itu prinsip. Ada beberapa orang yang mungkin aja mereka pada saat lagi menangkap atau mendapati pasangan mereka selingkuh, mereka bisa memaafkan. It's a very big heart untuk to do that itu, dan gue sangat apresiasi sekali. Silakan saja, dan itu prinsip masing-masing, itu hidup orang masing-masing. Gue tidak ikutin, tapi di POV gua mungkin sulit gitu ya. Karena dulu ada datang dari pertanyaan dari seorang wanita yang dia pernah nanya kesalahan cowok tuh apa sih yang paling biasa gitu. Terus gue bilang berbohong. Terus tertingginya dari bohongnya itu akan berkembang nanti mungkin di paling tertingginya tuh selingkuh. Karena nggak ada orang selingkuh jujur. Biasanya orang selingkuh pasti bohong. Jadi tingkat kebohongan tertinggi dari sebuah relationship adalah perselingkuhan. Itu versi gua. Nah makanya gue melihat perspektif perselingkuhan itu adalah sesuatu yang fatal. Maka gue bilang tergantung dalam pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Tapi kalau bang, tapi kan gue masih pacaran bang, terserah, ya kan. Kalau gue kan ngebahas ini yang di jenjang yang lebih serius, yang memang penting untuk lo jaga gitu. Ya gue bilang kalau permasalahannya adalah perselingkuhan, mungkin itu tidak, gue pribadi tidak memaafkan. Tapi kalau hal-hal yang lain, misalkan masalah apapun gitu, karena pertengkaran tuh bisa banyak hal banget, bisa karena mood lagi jelek, bisa karena salah ngomong, nada yang salah, bisa karena situasi yang buruk, bisa karena miskomunikasi yang lagi buruk aja pada saat itu, bisa jadi situasi yang lagi nggak asik gitu. Banyak deh, banyak banget, terlalu banyak faktor-faktor yang bisa membuat sebuah pertengkaran antara dua pasangan, antara satu pasangan itu, antara dua orang ini, antara cowok dan cewek. Jadi banyak banget faktornya, jadi nggak bisa disebutkan. Tapi pasti ada saatnya ketika pertengkaran tersebut tidak punya ujung pangkal. Karena kadang-kadang tuh memang pertengkaran itu maunya sih selesai hari ini. Bahkan beberapa pasangan yang gue tahu itu memiliki prinsip. Prinsipnya itu adalah kita nggak boleh tidur sebelum masalahnya selesai. Kita nggak mau tidur pakai frown gitu. Jadi kayak sedih gitu mukanya, frown gitu. Tapi nggak boleh gitu. Jadi ada beberapa pasangan yang gue kenal bahwa before we sleep
we end the discussion gitu. Jadi kita udah selesaikan pembicaraannya. Jadi bener-bener selesai di hari itu. Tapi in reality, di kenyataannya kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang masalah datang hari ini memang mungkin selesainya seminggu lagi secara tenggat waktu. Kita nggak tahu ya tenggat waktu di mana. Nah, selama tenggat waktu itu belum selesai, ini pemikiran gue guys ya. Itu ya masih akan tetap bertengkar. Ya walaupun jangan sampai kalian nggak tegur sapa. Karena gue pernah berantem sama istri gue, pasti kita pernah lah berantem sama pasangan kita. Gue pernah juga berantem sama istri gue, tapi gue masih minta di apa namanya dibawain makanan gitu. Jadi walaupun gue dalam kondisi marah, dia dalam kondisi sebel, tapi gue masih bilang tolong ambilin nasi dong gitu sama telur gitu. Tolong bikinin kopi. Enggak sih, gue kopi bikin sendiri. Karena gue itu bukannya gue nggak percaya, tapi gue merasa bahwa kayaknya kopi gue lebih enak kalau gue bikin sendiri gitu ya. Jadi gue tetap walaupun kita bisa bertengkar, tapi gue masih harus memfungsikan gitu, memfungsikan dia sebagai istri gue. Ya gue bilang ya kayak tetap ambilin nasi, tetap bikinin minum gitu, tetap itu tetap berlaku walaupun pasti suasananya tidak enak gitu. Nah kadang-kadang kalau kita lagi balik lagi tuh back to basic pembahasan temanya, ketika pada saat permasalahan itu benar-benar udah berada di jalan yang buntu dan nggak pernah berhenti, dan ketika lagi ngobrol tuh selalu akhirnya memuncak gitu, terlalu naik terus gitu tensinya. Kok kita menjauh sebentar untuk tensinya turun, dekat lagi terus naik lagi gitu, dan itu terjadi terus menerus tanpa ada ujung pangkal, yang mungkin saatnya untuk menaruh itu di atas meja, masalah itu di atas meja, dan kita keluar dari rumah tersebut. Nah back to basic itu adalah konsep yang diberikan sama seseorang ke gue. Dibilang katanya lo mesti inget-inget, dan ada momennya lo berdua tidak seperti ini. Ada momennya dimana ketika lo mulai segalanya, entah itu lo pacaran ataupun pada saat itu lo baru kenal ataupun apapun gitu ya. Mungkin lo yang baru diperkenalkan gitu bagi yang mereka ta'aruf dan and so on. Ada sparkling yang berbeda, ada rasa yang mungkin gimana. Nah, lo harus back to basic. Lo harus balik lagi ke era awal. Enggak selamanya, for that moment only. Karena back to basic ini jatuhnya adalah sebenarnya adalah emergency untuk penyelamatan. Karena jangan sampai keretakan itu tuh tak berujung. Yang paling repot tuh adalah ketika masalah itu selesai tanpa ada pembicaraan. Ketika masalah tidak ada jadi kayak masalah tuh lewat ya karena memang udah waktunya lewat aja gitu. Tapi nggak pernah ada closure-nya gitu. Nah kadang-kadang takutnya itu nyimpen sesuatu di relationship itu sendiri. Makanya back to basic itu adalah untuk numbuhin atau untuk mengingatkan kembali. Jadi ketika dulu lo misalkan suka pergi jalan, lo suka pergi makan gitu. Apalagi buat mereka yang mungkin sekarang udah punya anak, ketika mereka berkeluarga terus tiba-tiba banyak ngurusin anaknya, ngurusin keluarganya, mungkin ada urusan kerjaan, sekolah anak dan yang lain-lainnya. Take a moment, taruh semua itu di atas meja, ambil waktu sebentar, gak lama-lama, 3 jam, 4 jam, 5 jam, bilang sama istri. Tapi gue berharap ya kalau kayak gini tuh yang memulai pria gitu. Karena ego tertinggi menurut gue ada di pria. Gue gak tahu juga, mungkin aja cewek egonya juga tinggi. Ya jadi gue rasa harus yang ngambil langkah pertama bagi gue tuh adalah seorang pria. Bilang kayak ngomong, misal nggak tahu lo nggak manggil istri lo apa gitu, misalkan manggil istri lo honey bunny sweetie wawai cuy 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 gitu, misalkan panjang banget kapan selesainya juga kalau manggilnya gitu. Misalnya lo manggilnya babe babe gitu kan, misalnya lo manggilnya babe gitu, babe ini situasi lagi jelek nih, situasinya lagi buruk, situasi itu lagi gak enak, ngomong gak asik gitu, tapi kondisi lagi agak sedikit tenang, dimana mungkin anak udah pada tidur, mungkin apa segala macam, terus lo lihat waktu kan, oh masih jam 9 nih, anak-anak udah pada tidur segala macem. Terus lo ngomong sama bini lo gitu, beb, inget tuh nasi goreng yang di Tebet nggak? Iya, lagi pengen makan itu, mau temenin nggak? That's it. Lo cuma perlu mulai itu dulu. Atau mungkin ada satu momen dibilang tiba-tiba lagi duduk berdua, tahu itu nggak, bun?
apa namanya trailer film baru ini. Oh tahu tuh gitu. Bagus gak sih? Kayaknya. Lumayan kayaknya. Mau nonton bareng nggak? That's it. Lu cuma butuh mulai dari situ. Lu butuh mulai dari situ. Karena lo memulai semuanya itu, gua nggak tahu ya, gua nggak tahu bagaimana lo memulai, tapi yang lo yang tahu. Tapi gua rasa mungkin banyak orang yang memulai dengan rasa peduli. Gua nggak nyebut rasa cinta karena lebay, tapi gua merasa bahwa banyak orang yang memulai sebuah hubungan atau relationship, apalagi mereka mau sampai menikah gitu, mereka mulai dengan rasa peduli, rasa care. Jadi ketika pada saat seseorang ngomong, kayaknya ada nasi goreng yang ini nggak, yang nasi goreng di Tebet itu yang enak gitu. Iya, lagi pengen makan itu mau temenin nggak gitu. Gua nggak tahu ya. Gua pun kalau dalam kondisi marah, kalau istri gua tiba-tiba ngomong, ya kamu tahu nggak tempat bakso yang ini gitu. Tahu? Aku lagi pengen makan itu mau temenin nggak? Gua rasa gue juga saat itu gue bilang, ya udah deh, gue temenin. Mungkin aja marahnya masih ada di sana, mungkin sebelnya masih ada di situ. Tapi karena dia istri lu, karena dia suami lu, kaki lu pasti ngomong, oh ya udahlah, emang gue mesti temenin gitu. Nah perjalanan keluar berdua itu keluar dari cangkang normal lu, dimana semua masalah ada di situ. Ketika lu keluar, ya lu harus berusaha juga untuk coba ngebangun apa namanya semacam hubungan lagi, atau semacam jangan bawa masalah yang lagi mau dibicarain dulu, nggak usah ngomong kayak nggak usah juga terserah ya, tapi lo mau bilang lo mau minta maaf di saat itu, lo mau reconcile atau segala macam, tapi buktinya lo pernah coba nggak lakukan. Jangan, kalau memang lo ngerasa kayaknya belum waktunya, ya udah lo lakukan aja seperti pada saat umum biasa lo lakukan gitu. Jangan nyebelin, jangan so edgy, jangan bawa strategi tertentu kayak oke, nanti gue lagi ngomong, dia lagi ngomong dikit, oh ada waktunya gue nyindir, gue coba sindir dia. Nggak usah gitu. Kalau ada yang suka tipe-tipe gitu, nggak usah dibawa-bawa kayak begitu-begituannya. Nggak usah, lo bener-bener lepas, lo bawa back to basic, lo pergi kemana kayak waktu itu gue pergi ke mall gitu, terus masuk ke dalam, terus gue tahu bini gue dari dulu tuh suka gandeng, kalau lagi marah pasti nggak gandeng dong, terus gue langsung angkat tangan gue kayak gandeng dong gitu. Terus dia yang kayak mungkin mungkin aja kan pasti sebel-sebel kayak tapi digandeng gitu ya, gimana orang istri sendiri kan. Dan mudah-mudahan sih itu melembutkan ya, karena yang dibutuhkan itu ya kelembutan hati kan ketika masalah itu datang. Dan ketika dia melembut, kita melembut. Ketika kita melembut, dia melembut. Akhirnya lama-lama lembut, 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 lembut. Nah, kemana tuh? Ya mungkin dari situ mungkin ada pembicaraan yang lebih baik. Makanya kadang-kadang perlu juga untuk kita tuh back to basic. Sesuatu yang sebenarnya mungkin secara sadar kita tahu, mungkin secara uh, conscious kita tahu, tapi secara subconscious kita nggak pernah kepikiran aja. Jadi atau enggak secara subconscious kita tuh nggak, tapi ketika pada saat kita ngelakuin itu subconscious kita yang bangun. Kita jadi ngelakuin seperti dulu kita lakuin. Mungkin kita dulu ketika akhirnya berdua lagi jalan di luar terus kayak ngelihat fenomena-fenomena lama gitu kan. Oke, ingat nggak dulu di sini tuh ada kakek-kakek yang tari perut gitu. Kakek-kakek jadi aneh juga gitu. Nah hal-hal yang gitu yang mungkin gue rasa akhirnya ngelembutin. Nah dari situ berharapnya adalah mereda. Kalau itu dilakukan sekali belum bisa, lakukan 2 kali, lakukan 3 kali. Karena balik lagi ya, it's your family, ini hubungan lo. Menyerah adalah, karena menyerah itu adalah hal yang lebih mudah untuk dilakukan. Mencoba untuk berjuang itu yang paling sulit sih. Dan harusnya ketika udah ngomongin keluarga, ya memang kita akan ketemu hal-hal yang sulit. Salah satunya adalah ya jangan menyerah terhadap pasangan gitu. Lo coba lagi back to basic dan buang ego lu. Cukup 1-2 kata, ntar lu lega deh. Gue gak tahu ya bagi kalian yang mungkin udah pernah lakuin mungkin tahu, tapi gue rasa karena mungkin beberapa banyak orang mungkin melakukan hal ini. Bisa aja orang yang ngomong sama gue itu ngomong juga ke beberapa orang yang lain dan menerapkan hal yang sama.
Tapi ketika lo ngomong, ketika akhirnya lo dalam kondisi yang marah tadi itu kata-kata aku lagi pengen makan nasi goreng nih gitu. Ingat nggak nasi goreng yang dulu kita suka makan situ? Iya. Mau temenin nggak? Entah kenapa it always works. It always works. Makanya jangan lupa buat teman-teman yang mungkin lagi jauh sama pasangan, buat teman-teman yang lagi ngobrol sama pasangan susah, yang mungkin ada satu dua masalah yang datang, taruh itu di atas meja. Let's go back to basic, guys. I'll see you in the next podcast. Bye bye.